Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Sofian. Saya adalah guru pembimbing dari SD 22 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Baiklah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah buku yang berjudul Penghijauan untuk Mengurangi Pencemaran. Penulis ADYTN dan penerbitnya adalah Ajka. Baiklah, setelah kita ketahui bersama bahwa pencemaran udara khususnya sangatlah signifikan untuk tahun-tahun belakangan ini. Terlebih salah satunya adalah pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi alam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan baik itu manusia, hewan, berikut juga tumbuhan. Yang dimana pencemaran udara itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pencemaran primer dan yang kedua adalah pencemaran sekunder. Nah, primer adalah substansi pencemaran yang ditimbulkan dari sumber pencemaran udara. Sedangkan sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi-reaksi pencemaran dan atmosfer. Adapun kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara seperti halnya ada transportasi, adanya industri, pembangkit listrik, pembakaran, dan kebakaran hutan. Yang paling utama di sini yang sangat sekali mencemari udara adalah dampak dari transportasi dengan adanya kendaraan bermotor. Terlebih sekarang hampir tiap rumah minimal rata-rata itu ada 2-3 motor. Coba bayangkan berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dan apabila semua menggunakan motor di hari yang bersamaan, maka dari asap-asap kendaraan itu sampai menimbulkan pencemaran kepada udara. Pembakaran, nah ini juga merupakan salah satu yang dampak paling signifikan di pembakaran rumah tangga. Berapa ton per tahun atau per bulan dari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, yang akhirnya itu dibakar sehingga asapnya menimbulkan sebuah pencemaran udara. Kebakaran hutan juga sama, dampak yang sangat signifikan. Adapun bahan-bahan pencemar udara akibat dari kegiatan manusia, seperti ada karbon monoksida, ada oksida nitrogen, ada oksida sulfur, ada hidrogen karbon, ada partikulat dan timah. Dampak pencemaran udara pada kesehatan pemaparan yang sangat panjang menimbulkan beberapa penyakit bagi manusia, seperti adanya bronkitis, gangguan emfisema, dan gangguan kanker pada paru-paru. Nah, dengan jangka yang panjang sangat membahayakan, terlebih dampak yang paling fatal itu terjadi kepada para balita dan para manula. Adapun dampak terhadap tanaman. Dampak terhadap tanaman di area-area yang memang sangat sekali kotor udaranya itu dapat menimbulkan penyakit pada tanaman seperti klorosis, ada juga nektosis dan bintik hitam pada tanaman, sehingga tanaman tidak akan terlihat seperti layaknya tanaman yang seperti bunga-bunga bermekaran, daun-daun yang hijau, maka terlihat layu dan berbagai penyakit yang ada. Nah, di sini ada berdasarkan pantauan dari ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara, ada beberapa kota besar di Indonesia yang dampaknya dikategorikan sebagai kota tidak sehat. Ada Jakarta. Dan Jakarta mempunyai kota 25 titik dampak dari kota tidak sehat. Ada pula Semarang 1 titik. Surabaya 3 titik, Bandung 1 titik, Medan 6 titik, Pontianak 16 titik, Palangkaraya 4 titik, dan terakhir ada Pekanbaru 14 titik.
Maka sesuai dengan ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara, Jakarta lah ya yang pengaruh dampak paling besar daripada kota yang termasuk kategori kota tidak sehat. Yang dimana diungkapkan di atas tadi, Jakarta memiliki 25 titik kota tidak sehat di Indonesia. Jadi terbesar, sekali lagi terbesarlah kota Jakarta. Nah, intinya atau kuncinya adalah bagaimana memelihara kualitas udara yang bersih tanpa menghindari pembangunan. Bagaimana keadaannya, lingkungan kita telah tercemar. Penanganan pencemaran lingkungan dapat dilaksanakan dengan berbagai upaya. Salah satunya kita dengan program aja seperti di kota-kota besar. Adanya penanaman pohon atau dengan istilah hutan kota. Taman-taman diberdayakan, pinggir-pinggir jalan dibenahi dengan penanaman pohon. Itu adalah salah satu dampak positif untuk menghindari pencemaran udara. Karena dengan udara yang tidak bersih itu, salah satunya itu dengan adanya penanaman pohon atau hutan-hutan kota, yang dimana sekarang sudah bisa kita lihat di kota-kota besar sudah ada taman-taman kota. Nah, adapun langkah-langkah pemerintah dalam upaya untuk menangani perihal tentang pencemaran udara ini adalah adanya diperluasnya ruang terbuka hijau atau RTH dengan langkah-langkah yaitu dengan uji emisi kendaraan, yang dimana tadi dijabarkan di atas dampak yang paling besar daripada adanya kendaraan-kendaraan bermotor yang menimbulkan kepada pencemaran udara. Nah, ini yang paling utama, perlu adanya kesadaran daripada masyarakat, partisipasi dari masyarakat. Karena tidak dengan didukungnya partisipasi dari masyarakat itu tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana. Maka kesadaran daripada masyarakat itu sendiri yang paling utama. Tidak merokok juga termasuk. Adapun selanjutnya mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, seperti hanya berkendara. Memang sebetulnya maka sekarang transportasi oleh pemerintah lebih diberdayakan. Jadi berlomba-lomba agar masyarakat lebih menggunakan transportasi umum. Jadi dengan transportasi umum semua tidak menggunakan kendaraan. Coba kita bayangkan. Andai dirata-ratakan satu rumah, satu atau dua motor, dua kendaraan, dikalikan berapa juta jumlah penduduk atau jumlah rumah yang ada di kita. Dalam waktu yang bersamaan itu memakai kendaraan. Ya, itulah review pembahasan untuk kali ini. Intinya, mari kita jaga bersama, kita jaga lingkungan, khususnya pada pencemaran udara. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.